Saudara-saudariku terkasih, kita berjumpa dalam program Katekese Online Paroki Belinyu melalui pendalaman bacaan Injil Harian. Selamat mengikuti. Pewartaan Sabda Tuhan dikutip dari Injil Matius pasal 1 ayat 1-16, dilanjutkan ayat 18-23. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakkan Hezron, Hezron memperanakkan Ram. Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakkan Rehabeam. Rehabeam memperanakkan Abia. Abia memperanakkan Asa. Asa memperanakkan Yosafat. Yosafat memperanakkan Yoram. Yoram memperanakkan Uzia. Uzia memperanakkan Yotam. Yotam memperanakkan Ahaz. Ahaz memperanakkan Hizkia. Hizkia memperanakkan Manasye. Manasye memperanakkan Amon. Amon memperanakkan Yosia. Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakkan Sealtiel. Sealtiel memperanakkan Zerubabel. Zerubabel memperanakkan Abihud. Abihud memperanakkan Eliakim. Eliakim memperanakkan Azor. Azor memperanakkan Zadok. Zadok memperanakkan Akim. Akim memperanakkan Eliud. Eliud memperanakkan Eleazar. Eleazar memperanakkan Matan. Matan memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, teks Injil Matius yang menjadi bahan katekese kali ini sedikit agak panjang. Teks ini sebenarnya bisa dibagi menjadi dua konteks atau dua maksud penulisan. Pertama adalah konteks daftar nenek moyang Yesus atau silsilah, atau dalam bahasa masyarakat Sumatera Utara, tarumbo. Itu ada di ayat 1 sampai ayat 15. Konteks silsilah ini diputus, atau katakanlah demikian, oleh ayat 16 yang memakai gaya penulisan yang berbeda. Sedangkan konteks kedua adalah di ayat 18 sampai 23 yang mengisahkan peristiwa dari mana Yesus dikandung. Saudara-saudariku, kita akan fokus pada dua hal saja, yaitu persoalan di ayat 16 dan pesan dari ayat 18 sampai 23.
persoalan di ayat 16 ini sangat menarik. Kalau di ayat-ayat sebelumnya ditunjukkan dengan jelas silsilah berdasarkan garis keturunan ayah atau laki-laki. Tetapi tidak begitu di ayat 16. Di sana tidak dikatakan Yusuf memperanakkan Yesus, melainkan disebut Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus. Gaya penulisan ini pasti disengaja karena memang mau menyampaikan pesan penting. Seperti yang nanti akan diperjelas di ayat 18 sampai 23. Selanjutnya, saudara-saudariku, pada konteks kedua yang diberi pengantar kisah kelahiran Yesus, ini menjadi penjelasan atas pesan tersirat dalam ayat 16. Singkatnya begini. Kisah di seluruh teks Matius ini dimaksudkan bukan untuk melaporkan fakta-fakta rinci seputar peristiwa kelahiran Yesus, tetapi tentang Genesis atau kejadian Yesus, atau asal-usul Yesus secara mendalam. Persisnya, ini mau menyoroti tentang siapakah Yesus itu sesungguhnya. Dengan demikian, kita tidak akan bisa memahami siapakah Yesus kalau hanya dengan menelusuri berdasar silsilah atau garis keturunan jasmani manusiawi. Supaya hal ini tidak membuat orang beriman, tidak membuat kita terlalu lama penasaran, ayat 18-23 langsung menegaskan bahwa Yesus itu pengandungannya dari kuasa Roh Allah sendiri. Demikian pula, hidup Yesus bersumber pada kuasa Allah, dan melalui kelahiran Yesus inilah Allah telah memulai suatu dunia ciptaan yang sama sekali baru. Maksudnya, kelahiran Yesus membuat Allah hadir sempurna di tengah sejarah hidup manusia. Dalam Yesus, Allah menyertai kita, dan penyertaan itu membawa keselamatan, kesembuhan, dan juga mengutuhkan kembali martabat kita sebagai umat Allah. Demikian juga, melalui pelayanan Yesus, Allah sendiri datang menyelamatkan kita dari dosa dan kuasa kejahatan yang bercokol dalam hati kita. Pesan lain dari teks ini, saudara-saudariku, bisa digali dari peranan penting dari kedua tokoh, yaitu Maria dan Yusuf. Maria ditunjukkan tidak sekedar sebagai ibu bagi Yesus dan istri Yusuf, tetapi lebih mendalam lagi, ia itu seorang yang hatinya terbuka dan tertuju seutuhnya pada bimbingan Roh Allah, serta membiarkan Roh Allah itu menguasai dirinya. Sedangkan Yusuf, dia telah memberi status resmi bagi Yesus sebagai keturunan Daud. Yusuf itu contoh dalam hal ketulusan hati untuk mendengar dan melaksanakan kehendak Allah. Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, apa refleksi dan relevansinya untuk hidup kita? Saya akan katakan begini, sekiranya saat ini kita belum cukup bisa diandalkan untuk menjadi tanda kehadiran rahmat Allah bagi orang-orang di sekitar kita. Setidaknya, ada satu langkah baru sederhana yang bisa kita mulai perjuangkan, yaitu mari kita menjadi pelayan rahmat Allah. Maksudnya apa ini? Nah, maksudnya begini, dengan atau melalui cara hidup kita, kebiasaan-kebiasaan kita, atau minat pribadi kita, hendaknya kita tidak menghalangi rahmat Allah menjangkau orang-orang atau pribadi-pribadi di sekitar kita. Sebaliknya, mari kita ikut bergembira dan mendukung kemajuan mereka, dan bukannya malah kita iri hati, atau mencibir, atau memusuhi mereka. Saudara-saudariku, semoga kehidupan Anda bersama dan keluarga senantiasa dalam naungan rahmat Allah yang Maha Kuasa, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.